Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Linda Ramadhani. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai routing konsep. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan? Nah, pertama, paket data akan dibentuk terlebih dahulu oleh header, destinasi IP, IP res, dan data link. Lalu setelah itu paket akan enkapsulasi untuk diteruskan melalui Ethernet. Lalu yang kedua yaitu meneruskan paket untuk sampai ke tujuan, yang dimana dilakukan dengan berdasarkan informasi dari routing table. Nah, yang ketiga yaitu mengedisi apakah dia termasuk ke directly connected atau dia termasuk ke remote network. Nah, yang keempat yaitu jika dia directly connected, maka paket akan langsung diteruskan ke destinasinya. Nah, penerusan ini dilakukan tanpa adanya perubahan header dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana jika remote network? Nah, jika remote network, maka router yang ini akan meneruskan paket ke router yang ada di sebelahnya. Lalu, router yang di sebelahnya mengatakan, oh, paket ini ada di jaringan saya, maka router yang di sebelah sini akan meneruskan ke jaringannya, akan meneruskan ke tujuannya. Maka paket tersebut sampai ke tujuan, namun tujuannya ada di remote network atau network yang berbeda. Nah, di sini sudah pasti ada perubahan header dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika paket tersebut tidak berada di directly connected maupun tidak berada di remote network? Maka paket tersebut akan langsung dibuang atau tidak diteruskan di mana-mana. Nah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan? Router menentukan jalur terbaik dengan cara melihat netmask mana yang paling banyak dalam jaringan tersebut. Ya, maksudnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada IP 172.16.0.0/26. Lalu ada lagi IP 172.16.0.0/27. Nah, ada lagi IP 172.16.0.0/30. Maka jalur yang akan dilalui oleh router yaitu /30. Kenapa? Karena umumnya pada /30 itu merupakan default gateway. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana struktur dari routing table dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing data. Yang pertama yaitu route source, yang kedua network destination, yang ketiga administrative distance, yang keempat matrix, yang kelima next hop, dan yang keenam route timestamp, dan yang terakhir yaitu exit interface. Pertanyaan keempat yaitu membandingkan antara routing statik dan dinamik. Yang pertama berdasarkan kompleksitas konfigurasi. Statik meningkat dengan ukuran jaringan, sedangkan dinamik tidak tergantung dengan ukuran jaringan. Lalu yang kedua berdasarkan perubahan topologi. Statik diperlukan interaksi administrator, sedangkan dinamik secara otomatis akan berubah. Lalu yang ketiga berdasarkan skalabilitas. Statik cocoknya untuk small network, sedangkan dinamik bisa pada network yang luas atau yang lebih kompleks. Yang keempat berdasarkan keamanan. Statik keamanannya melekat, sedangkan dinamik harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai routing konsep oleh saya. Apabila kalian menyukainya silahkan di like, dan apabila ingin memberikan saran dan kritikan silahkan komen di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk subscribe.